Jadi kita nggak ngukur ombak, ngukur efeknya. Iya. Nggak penting lagi walaupun 1 meter, tapi efeknya udah pontang-panting ya pontang-panting kan begitu. Kaptennya bilang, oke, kita masuk tengah-tengah, itu 36 jam akan selesai. Kalau kita masuk di luar, kita bisa kena 4-5 hari. Saya bilang, what's going on? This captain fucking crazy because Japanese maybe. They have no gut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama dengan saya di studio podcast PMI Love All Serve All. Sore ini saya ditemani seorang sahabat yang sudah cukup lama tidak ketemu, tetapi kami ini dipertemukan oleh situasi yang sangat dahsyat sekali, situasi ruhiyah yang sedang meninggi saat itu di Tanah Suci Makkatul Mukarramah dalam perjalanan haji. Nah, sosok beliau ini akan sangat menginspirasi kita semua ketika berbicara hikmah dari pekerjaan beliau kalau kita ambil dari perspektif kehidupan yang dijalani oleh semua manusia. Namanya adalah Kapten Robi. Ya, beliau adalah seorang pelaut, seorang kapten kapal yang sore ini berkunjung ke Pesantren Motivasi Indonesia. Nanti lebih jauh kita akan berbincang dengan beliau dan semoga menginspirasi sahabat Pesantren Motivasi dimanapun berada. Kita sapa beliau sekarang. Assalamualaikum Kapten Robi. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana kabar sekarang ini? Alhamdulillah sehat, izin Tuhan kita sampai di sini. Sehat terus ya. Sehat terus dan jangan lupa bahagia. Ini yang paling penting ini. Sehat dan jangan lupa bahagia. Gak bisa bahagia, paksa bahagia. Baik, ini mengawali obrolan ringan kita ini mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih supaya sahabat-sahabat PMI Podcast bisa mengenal lebih dekat dengan sosok Kapten Robi ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dikasih nama oleh ibu dan bapak Robi Safriwansa, berasal dari Padang, dan untuk sahabat-sahabat PMI, sekolahnya setelah menamatkan SMA, mengambil sekolah kediklatan pelayaran di Semarang, sekolah pemerintahan tepatnya, itu 3 tahun akademisnya. Waktu itu 2,5 tahun akademis, 1 tahun praktek di kapal yang disebut tuh apprentice kalau bahasa kapal atau bahasa Inggrisnya, kadet tepatnya. Kemudian tahun 94 sampai 95 itu di kapal. 95 akhir balik ke sekolah atau ke kampus, itu kita sebut studi akhir. Kita tuh tepatnya D3 itu dulu. Menyelesaikan studi dan diwisuda di Curug oleh Departemen Perhubungan under Depdikbud waktu itu. Kemudian karirnya berlanjut belayar alhamdulillah saya belayar cukup bagus, dapat rezeki daripada yang lain mungkin. Atau ini juga bagian dari ujian. Contohnya adalah terpilih waktu itu di pelayaran dapat dari Norway selama hampir 1 tahun, kemudian Jepang 7 tahun, itu program khusus itu waktu itu. Di saat itu termasuk pilihan dan tidak gampang juga, dan saya juga nggak tahu itu kenapa, dan saya yakin kalau sekarang baru jawabnya itu semua karena Allah semua. Ilmunya udah ada sekarang. Ilmunya sekarang ada jauh. Dulu sudah dilakukan tapi belum punya ilmu. Iya. Jadi perjalanan haji kemarin memang menjadi salah satu bagian dari cerita kehidupan yang lebih mendekatkan kepada ilmu yang sebetulnya dulu udah ada, tapi sekarang lebih jelas sumbernya begitu. Kalau bahasanya anak muda sekarang, perjalanan haji kemarin itu hanya trigger ya. Pelurunya sudah lengkap, insya Allah, tetapi tentu triggernya dan arahannya. Trigger tadi aku akan mengutip satu, senang baca juga. Tentu kapten kapal pasti senang baca, kalau enggak kan ilmunya karena bacaan. Ilmu itu berasal dari bacaan dan literatur. Di samping itu juga dengan silaturahim, dan alam ini adalah ilmu. Makanya dalam surat itu dalam surat Al-Quran itu, kalau saya nggak silap itu, saya pasti cuma mengatakan nggak silap karena ilmunya belum sampai. Bukan Bismillah yang pertama turunkan, Iqra. Maka baca dalam arti itu baca ya alam ini. Jadi baca buku secara zahirnya atau fisiknya, kemudian ya membaca situasi alam. Nah kemudian waktu
kita belayar, termasuk disebut trigger tadi kenapa ilmunya adalah kutipan. Oke, maaf sampai melebar. Kutipan dari Khalil Gibran. Anak itu seolah anak panah. Orang tua tuh hanya busur. Mungkin ayah nanti akan memperjelasnya. Si pemanah itu lebih tahu arah mana panah itu dilepaskan. Pengertian dari itu sebenarnya bisa mencakup di Al-Quran juga ada, di adab sosial kita ada, di budaya kita juga ada, dan otomatis dari orang-orang tua kita juga ada. Apapun itu bentuk, itu hanya bahasa. Makanya yang saya sebut tadi, ilmu sudah ada, tapi matangnya pas ketemu ayah kali ya. Yang pasti perjalanan haji ini memberikan hikmah yang luar biasa lah ya. Bagi saya pribadi dan keluarga, khususnya keluarga besar saya sangat. Tapi yang paling penting tentu pribadi dulu diperbaiki. Betul sekali. Baik, kita kembali lagi ke profesi ini tadi sebagai seorang boleh disebut pelaut lah ya, yang karena hidup Kapten Robby ini hampir 24 tahun ya berkaitan dengan urusan kapal dan urusan laut. Nah, saya mau tanya dulu nih, ini menjadi pelaut ini apakah keturunan karena kakek atau bapak ada yang pelaut, atau memang pilihan yang dengan sadar dipilih oleh Kapten Robby? Karena pertanyaan ini sangat baik dan ini harus memotivasi juga pada santri-santri dan pemirsa semua. Kalau pemirsa, siapapun yang punya cita-cita harus dari kecil itu harus punya cita-cita dulu, yang disebut mimpi, apapun bahasa milenial sekarang. Mimpi saya dulu kecil hanya ingin keliling dunia dan jadi orang bermanfaat. Oke. That's it, so simple. Dan saya pengen lihat dunia ini bulat apa enggak. Aku nggak percaya Galileo kalau belum kubuktikan. Kemudian jadi orang bermanfaat itu yang hanya kata-kata manfaat, walaupun ya jawabannya adalah 2009 manfaat itu apa yang sesungguhnya. Kemudian sekolah itu dipilih, pertama sekolahnya kejuruan dan tentu gratis karena orang tua saya guru. Bukan tidak kaya uang, tidak, tapi kita orang yang paling kaya, cuma lagi belum punya uang banyak. Makanya kita pilih sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Alasan yang dasar. Alasan kedua adalah memang ada beberapa keluarga yang pelaut juga. Cuma saya lulusnya di penerbang dulu. Oh, oke. Karena itu tadi di Curug ya? Iya, saya harus di Curug. Cuma karena ilmunya kurang, waktu itu Curug itu di zaman itu namanya aeronautika. Pelayaran ini nautika, kan dua pilihan dulu. Di zaman itu kita dua pilihan, baik juga perguruan tinggi ataupun sekolah diklat. Pilih yang pertama ini, pilih yang kedua ini. Saya nggak tahu kalau disebut mungkin fitnah atau gibah, itu nggak penting lagi. Pas saya disuap ke bawah, jawaban dari tim, tim itu adalah ya orang yang menentukan. Nggak apa-apa karena masih ada nautikanya. Saya pikir oke aja lah yang penting kan. Tapi padahal itu antara udara dan laut sangat jauh berbeda. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah menyesal. That's my choice, that's life. Saya sangat yakin bahwa itu adalah ketetapan Tuhan. Jadi memilih menjadi seorang pelaut memang pilihan yang diambil dengan sadar, tetapi semuanya dibingkai oleh cita-cita ingin keliling luar negeri dan bermanfaat kepada sama manusia. Mungkin Tuhan tetapkan jalannya melalui pelaut ini ya. Oh iya, tapi koreksi, pilihan pelaut bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Bukan. Kenapa? Kecelakaan atau gimana? Itu tadi disuap oleh Tuhan menggerakkan orang, kan dari aeronautika ke nautikal. Iya. Dan saya nggak mengerti mau pelaut kayak apa, penting ada nautikal. Yang penting ada nautikalnya itu. Kok saya jadi ingat dulu ya ketika masuk ke Kementerian Agama ini kan. Waktu tes itu ada dua pilihan, menjadi seorang penyuluh agama atau menjadi CPPN. Ya. Penyuluh agama itu memang jurusan yang harusnya saya ambil karena saya dari Fakultas Dakwah. Kemudian pilihan kedua CPPN. Saya anggap dulu CPPN itu adalah calon pegawai negeri gitu. Ternyata begitu sudah daftar, CPPN itu singkatannya calon pegawai pencatat nikah. Di KUA. Di KUA. Jadi saya langsung protes sama bagian pendaftaran dan saya minta diputar. Entah, saya minta kuotanya di penyuluh agama. Terus kata dia begini,
belum tentu juga bisa masuk, Pak. Karena kuotanya saat itu sedikit sekali. Jadi yang penting kata dia sama-sama pegawai negeri katanya gitu. Padahal ya beda juga antara penyuluh dengan bagian kepenghuluan. Betul. Oke, ini sedikit accident sebetulnya ya, tetapi kemudian akhirnya juga pilihan untuk ada di profesi ini sudah dengan sadar memang diikuti sistemnya lah ya, prosesnya diikuti sampai kemudian menjadi seorang pelaut. Nah, Om Robi, ini menarik karena di luar sana banyak orang yang menganggap laut itu mengerikan loh, laut itu menyeramkan. Sudah dari pantainya jauh, kedalamannya tidak terduga gitu. Artinya ini butuh nyali yang gede banget ini. Seorang Om Robi, apa yang membuat Anda bisa menjadi begitu berani untuk mengambil pilihan sebagai pelaut ini? Pertama-tama, takut itu pasti. Itu disebut manusiawi, bahasa-bahasa dunianya. Justru kalau nggak takut itu disebut sudah something error dengan we can karena call itu this. Given ya, sebetulnya Tuhan udah kasih rasa. Udah kasih. Takut itu pasti, kalau nggak takut nanti kita akan pertanyakan, namanya mentality hospital itu. Tetapi takut berlebihan itu berarti Anda telah, disinilah konsep dan pengaruh besar orang tua. Mungkin, dan saya yakin, cuma saya nggak ngerti waktu itu. Orang tua saya cukup bagus mendidik dari kecil. Ketakutan itu tidak boleh berlebihan, harus beralasan. Jadi ketakutan itu tidak boleh berlebihan dan harus beralasan. Kemudian kita tuh memang tidak bisa apa-apa tanpa ilmu. Ilmu inilah yang membuat kita mengcover dari ketakutan. Walaupun nanti kalau kita bicara takdir terakhir itu end story. Tapi duniawinya harus kita pelajari. Di dalam ilmu tadi, sebagai manusia yang dikasih akal dan pikiran, itu namanya sekolah. Atau disebut pesantren, motivasi. Adik-adik pesantren harus berilmu. Kalau enggak, kita dibodoh-bodohin oleh suatu logika yang dibangun dan tidak rasional. Memang sekarang saya bisa mengatakan ini, tapi influence atau real time-nya di kapal setelah melakukan ini, cuma kalimatnya tertata sekarang. Artinya begini, laut itu memang sangat ganas, tetapi kapal dibuat bukan untuk tenggelam. Kapal dibuat bukan untuk tenggelam. Kapal dibuat untuk ngapung. Yang menenggelamkannya, terlepas dari takdir, kalau kita konsep agama, adalah manusia. Seperti apa? Manusia itu lalai, seperti di kapal itu ada sebagian kecil tak ceritakan, pemirsa yang baik. Kapal itu dibuat tidak untuk tenggelam. Kapal itu dibuat sangat kedap, setelah diuji oleh badan-badan yang berqualified dan bersertifikasi. Kalau kita sebutan itu akan panjang. Kemudian kenapa dia tenggelam? Itu pasti ada kebocoran. Nah, kebocoran inilah kelalaian dari manusia itu sendiri, atau human error. Tetapi kita tidak juga gampang sedikit-sedikit human error, tidak. Itu disebut educate tadi. Kita harus mengeduket diri kita, mengeduket anak buah kita atau tim di kapal tadi. Bahwa di kapal itu disebut one command dengan master command. Maka tidak ada dua command. Supaya kalaupun tenggelam, menyesalnya nggak banyak. Cakep kan? Ya. Jadi sangat simple, ilmu laut ini tidak setakut yang dibayangkan. Kalau ombak dan alam itu, tidak ada satupun alam sesama alam itu membunuh. Belum ada. Pasti kelalaian manusia karena kurang ilmu. Nah, human error ini kata penting ya. Setelah tadi bangun kapal, konstruksinya itu sebetulnya safety ya, secure banget untuk orang berlayar di tengah lautan. Karena kapal tidak dibuat untuk menenggelamkan orang, justru untuk mengapung. Nah, ada sisi di mana kemudian terjadi kebocoran dan lain-lain, itu lebih kepada human error. Nah, tentu saja sebagai seorang kapten harus mengurus orang nih, mengelola orang dengan mengelola mesin kapal tentu beda gitu ya. Betul. Nah, saya melihat bahwa apa yang menjadi pelajaran besar dari seorang kapten kapal yang mengelola orang nih, Bu. Kalau mengelola mesin misalnya ada bagian teknisi kapal gitu ya, mungkin mesin apa sih protesnya gitu, dia menerima sistem kan begitu saja. Nah, orang ini kan punya hati, punya jiwa. Apa nih seorang kapten mengurusi orang-orang, apalagi di dunia lautan yang ganas tadi itu? Oke, ini juga untuk ayah dan adik-adik motivasi dan juga pemirsa.
insya Allah saya tidak salah, tetapi cara penyampaian mungkin tidak begitu tepat karena kekurangan ilmu saya. Pertama, kapten itu adalah jabatan struktural karena suatu license-nya pemimpin di kapal. Tapi he's not the leader. Kapten. Who is the real leader in? The real leader I am. Why I say I am? The captain, he's concerned to himself. He the one, the leader. He's showing how to the leader, how to make the right decision, because the leader will be the right decision. The leader is not just the command. Command not the leader. It is opposite way. Jadi kapten itu hanya pemimpin. Secara manajemen we call captain. Tapi leader itu lebih dari dalam ini. Dan berkesinambungan dengan pikirannya. On the background knowledge atau ilmu, makanya berilmulah. Orang berilmu pasti lebih Artinya bagus. begini, Cap, orang bisa membeli license kapten, mungkin dengan kedekatannya dengan pihak tertentu, tetapi dia tidak bisa memberi kepemimpinan sejati. Absolutely, anywhere, any place. Jadi sesungguhnya leader kapal itu, kapten kapal itu, atau pesawat terbang ataupun di kantor apapun di darat, the true leader is not the command. The command not must be the true leader. True leader itu adalah leader. Leader ini nggak bisa dibeli. Jadi kedekatan seperti Ayah bilang tadi, Ayah Ena, Anda punya license seperti, mohon maaf, kalau boleh diundangkan, Ayah tidak sekolah, saya kasih license. Anda berhak duduk di kapal, ditetapkan oleh perusahaan sebagai kapten. Nah, leader tadi biasanya diuji di saat punya masalah, karena dia harus memutuskan, yang bertanggung jawab langsung kepada moralnya, agamanya, hukum-hukum yang tertera di belakang itu. Itu yang di leader. Tanpa merugikan satu pihak apapun. Kalaupun merugi, biasa kita bilang the minimize problem. Meminimize kerugian-kerugian tadi. Seperti environment, aset, dan human being. Itu baru leader. Jadi dia leader di kapal, kapten itu kalau bisa, dan I have been to be leader. I done, exactly. You can prove me as the leader, not only the captain. Maksudnya begini, seorang kapten, dia tahu dia punya anak buah dari berbagai suku bangsa, baik Indonesia sendiri sudah bermacam-macam suku. Kadang-kadang seperti saya itu lebih mayoritas itu orang luar negeri, maksudnya di luar Indonesia. Sebut sajalah siapa aja. Itu semua pernah jadi anak buah saya. Cina juga pernah, orang Jepang pun juga pernah, walaupun kadet. Filipina, Indonesia itself, Malaysia itself, Rusia, Arab pun, Inggris, British, Amerika, dan orang Afrika pun. Bagaimana Anda tahu dan bisa mengurus orang sebanyak ini, sementara Anda tidak sanggup, kadang-kadang gagal paham untuk mengurusin keluarga? Nah, ini yang dibutuhkan leadership tadi. Jiwa yang besar, yang tidak pernah memikirkan dirinya lagi. Leader itu berawal dari Anda telah melupakan diri Anda sendiri. Yang Anda pikirkan cuma goal untuk suatu masalah. Seperti pelayaran dari poin A ke poin B. Leader atau kapten yang baik, dia memikirkan bagaimana selamat sampai tujuan. Tidak memikirkan keinginan-keinginan dia lagi. Dia sudah menghilangkan keinginan dia lagi. Maka disebut dia lebih luas memikirkannya. Dan dia tidak akan terganggu lagi oleh faktor emosional, dia tuh orang kulit hitam, dia punya agama, dia tidak. It's not the point anymore. As long as human being, we respect you as the human created by the God. That's it. That's we call the leader. Tapi kalau masih terkontaminasi oleh paham-paham yang disebut logika yang dibangun, dia kan nggak senyum dengan saya, itu nggak leader. Anda tidak butuh senyum orang leader. Apalagi sampai rasis ya. Oh, rasis itu nggak jelek sekali. Ada istilah kapten kapal tua dulu, saya perpendek istilahnya, saya bikin resume aja. Anda tidak butuh mengerti pendapat dia dan pendapat saya, tapi Anda harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Karena perintah saya on behalf the law. Itu baru leader. Kapten as the leader. Kapten sebagai leader. Kemudian di dalam memecahkan masalah, contoh ini, Kapten Robi. Kamu boleh tidak suka kepada seorang Robi sebagai kapten. Karena mungkin bahasa
attitude-nya, gaya bahasanya, bahasa tubuhnya, congkak kah, sombong, itu kan penilaian orang yang sebenarnya tidak perlu bagi seorang kapten untuk mikirkan hal-hal itu. Spam kita bilang itu. Spam itu kalau bahasa Padangnya kan sampah itu. Jadi, tetapi leader yang baik dia bilang begini, contohnya, if you doesn't like Robbie, fine, no problem. But if you refuse the order Robbie as the captain, you get the problem of hire. Next sport you go home. Jadi memang ilmu-ilmu tega, tetapi sebenarnya nggak ilmu tega di sini. Kalau kita lihat, ini kan dalam rangka mengedukasi anak buah juga sebetulnya untuk membedakan posisi Kapten Robbie sebagai kapten secara struktural dan sebagai personal. Iya, secara profesional, betul. Nah, maka di kapal itu nothing impersonal. Maka bahasa-bahasa, karena sistem memang sudah dibentuk sebetulnya ya. Oh tidak, dibentuk tapi tidak semua orang mengerti. Sama dengan pesantren yang ayah pimpin juga. Pesantren itu juga dibentuk oleh pendiri-pendiri kita yang dua yang hebat-hebat itu. Tetapi kan tidak semuanya banyak hal yang kadang kita harus putuskan secara langsung. Betul. Sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Betul, on the spot. On the spot. Seperti on the spot, kapten itu menentukan kapan kapal harus belayar, kapan dia harus menolak perintah dari baik itu owner ataupun negara tertentu. Karena safety, environment, dan human. Itu tiga aspek inilah yang kita bawa. Itu aja. Oke, teman-teman sekalian, ini kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa bahwa ternyata kehidupan laut yang menurut kita yang ada di darat ini ganas. Sebetulnya pertama tadi ada satu spirit yang luar biasa. Kapal dibuat bukan untuk tenggelam, tapi untuk terapung. Jadi kita sudah secure dari awal. Yang kedua, ada banyak problem munculnya bukan secara teknis dari kapal itu sendiri, tetapi human error. Ini berarti ada persoalan di dalam diri yang ada di dalam kapal, yaitu orangnya. Nah, yang ketiga, kita juga mendapat pelajaran bagaimana seorang kapten kapal bukan sekedar leader, bukan sekedar pemimpin yang ditetapkan secara lisensi yang dia pegang, tetapi menggunakan hati, akal, ruhiyah untuk bisa mengelola orang yang berbeda-beda tadi. Nah, kita jadi penasaran nih, kepengen tahu Kapten Robbie ini dan juga teman-temannya di kapal pernah nggak sih ngalami kondisi yang paling mengerikan gitu. Kalau kita sebagai orang darat nih yang tidak sering berada di kapal, mungkin pasti kebayang samudra yang begitu ganas ketika ombak luar biasa, atau ketika ada gunung es yang muncul secara tiba-tiba. Pasti ingat Titanic ya. Wah, saya kalau udah naik kapal bayang aja kayak gitu. Jadi segede apapun kapal sudah dinyatakan paling bagus, tidak lepas dari ancaman seperti itu. Belum lagi badai, belum lagi ombak yang menggunung. Nah, pernahkah beliau berada dalam situasi serumit dan semengerikan itu? Kita tanyakan kepada beliau. Gimana, Cap? Ini ada pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman. Oke, pemirsa dan juga pesantren motivasi dan juga ayah sendiri. Dalam karir saya, semoga tidak pernah terjadi lagi. Hanya 2 atau 3 kali yang menakutkan bagi saya. Tapi bagi orang lain mungkin belum tentu juga. Karena ini personal experience ya. Karena feeling. Tapi menurut saya sudah cukup hebat karena bisa dibuktikan dengan weather forecast yang bisa teruji saat itu. Kemudian kondisi yang bisa ada beberapa fotonya masih saya simpan walaupun kapal itu miring sudah sangat hebat sampai hampir mendekati 15 atau 12 derajat. Itu cukup heboh itu karena kalau panjangnya panjang banget dengan kemiring itu tuh di dalam tuh yang sebut kapal pecari ya begitu. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, tapi itu oke lah. Satu hal dulu sebelum kita bicara tentang ketakutan dari ombak dan ini. Pertama, kalaupun kapal itu tenggelam, kita tidak diwajibkan berenang. Di laut tidak usah berenang, diam aja. Karena tidak akan sampai berenang ribuan mil itu. Maka disebut kalau memang Tuhan menentukan ada beberapa kapal tenggelam, maka dipakai, kita selalu melakukan latihan rutin, kebiasaan pakai pelampung atau di tempat dingin ada namanya immersion suit yang bisa menahan dingin, suhu badan tetap stabil karena suhu di bawah 11 derajat Celcius di dalam air lama-lama itu 15 menit kita mati atau disebut frozen lah. Mati itu haknya Allah ya. Maka dianjurkan kita diam aja sampai pertolongan itu datang. Itu dasarnya dulu. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi adalah ada di
Yang betul-betul cukup takut di tahun 2001, saya dalam perjalanan dari Los Angeles ke Jepang, saya melewati Bering Sea, Dutch Island. Dutch Harbor itu di bawah antara Amerika dan Kanada. Ini Amerika, ini Rusia, ini Jepang di sini. Ada pulau sini, bisa dilihat dengan di peta nanti adik-adik. Di peta juga ada. Di sini ada Dutch Harbor. Seharusnya kita namanya Ramline. Jadi bumi itu bulat. Kalau kita melengkung daripada lurus itu bisa kita kurang sampai 300-400 mil. Lebih kurang. Itu save waktu dan save fuel juga. Itu sebut master tadi. Waktu itu saya masih officer kelas 2 dengan kapal mobil dan kapal kontainer waktu itu lewat sana, dan kebetulan ada gale. Gale itu ada low pressure 3 biji yang disebut anak-anaknya typhoon. Itu sangat kencang. Di dalam itu bisa sampai mungkin 150 km per jam yang bisa menerbangkan kontainer itu. Wow. Betul. Sangat mengerikan. Nah, kembali lagi ke ilmu yang tadi. Kapten saya Jepang, saya masih ingat namanya Masatake Uchimi. Udah tua waktu itu, umur 63 tahun. Beliau sangat expert dengan ilmunya. Mereka bilang, oke, Kap Robi, kita ganti haluan, kita masuk. Karena dia 3 di sini, sini 1, sini 1. Di luar lingkaran ini, ombak besar ini. Bisa, kalau orang lihat mungkin 7 meter, 8 meter. Padahal enggak, 4 meter aja udah pusing itu. Tapi karena feeling kita udah nggak tahu pontang-panting, bawanya udah 12 meter aja. Padahal enggak, kalau di daftarnya paling-paling 5 gitu kan. Tapi karena sudah tidak beraturan tadi, kan disebut confusing situation. Di laut namanya. Beda lagi, jadi kita nggak ngukur ombak, ngukur efeknya. Nggak penting lagi walaupun 1 meter, tapi efeknya udah pontang-panting, ya pontang-panting kan begitu. Kaptennya bilang, oke, kita masuk tengah-tengah, itu 36 jam akan selesai. Kalau kita masuk di luar, kita bisa kena 4-5 hari. Saya bilang, what's going on? This captain fucking crazy because Japanese maybe. They have no God. Anak saya masih umur berapa bulan waktu itu kan. Pas benar masuk itu, ayah, insya Allah takut. Alhamdulillah takut. Dan maaf, di situ saya langsung ucap, ya Allah, aku Islam karena cuma merek, sekarang aku yakin benar, itu memang kau ucapkan. Saking takutnya. Jadi Anda gak usah bertanya lagi bagaimana takutnya. Saya sampai mengucapin, ya Allah, aku percaya kepadamu. Selamatkan kapal Walaupun ini. ucapan ini karena nggak tahu, nggak ada ilmu pokoknya kan. Nah, maka disitulah kita berilmu. Setelah 38 jam, kapten bilang 36. Ternyata benar, 38 kita keluar. Lautnya agak tenang dan kita tidak ada efek. 36 jam itu kan berarti 1.5 days. Wow. Itu artinya dalam situasi yang tak menentu ya? Ya, pokoknya kulkas terbang, komputer lepas semua. Mobil, kita bawa mobil waktu itu pecah, putus lasinganya. Kapal kita safe alhamdulillah, tapi ya dia pitching sangat hebat, rolling sangat hebat. Ada situasi yang mungkin setelah menjadi kapten juga, Kapten Robi mengalami situasi yang seperti itu ya. Seperti itu tentu saja volumenya tidak persis sama. Dan kemudian pernah sharing juga bahwa doa yang kemudian Pak Robi sampaikan itu adalah doa bagaimana bisa keluar dari situasi ini tanpa menzalimi yang lain. Ini saya agak tergelitik karena kalau kita bicara misalnya kezaliman di tengah ketakutan, apakah penting menyebut misalnya ketika ombak itu harus terjadi dan kita tidak ingin ombaknya setinggi itu, padahal pada saat yang sama ada ekosistem laut di mana ikan bisa justru bisa kawin di dalam ombak yang tinggi. Atau mungkin kita berdoa agar awan yang membawa angin sedemikian luar biasa ini harus berhenti karena di ujung sana ada banyak orang yang sedang merindukan air karena hujan yang dibawa oleh air dari lautan. Nah, situasi ini sedikit membuat saya tergelitik. Doanya secara persis itu seperti apa yang Kapten Robi sampaikan kepada Tuhan di situasi kayak begitu? Oke. Itu yang sebut kita tidak lepas dari ilmu. Apapun ucapan kita ini, dimanapun kita duduk, baik di depan mikrofon ini, baik di depan pemirsa ini, semua itu ilmu. Uang, semua orang bisa kumpulin uang, tapi orang yang punya ilmu pasti berbeda. Pasti berbeda. Ilmu aja pokoknya, baik ilmu agama kah, ilmu apa aja. Nah, kejadian ini, saya kan sudah kapten. Kejadian tahun 2016.
Ya, exactly 2016. Dan saya sudah kapten. Waktu saya officer tadi sampai saya mendapatkan kapten, saya akan belajar ilmu lagi sebaik pelajaran yang waktu di Bering Sea tadi, yang kapten Jepang tadi. Itu kan ada ilmunya, ilmu suatu kejadian-kejadian yang dikumpulkan oleh pelaut-pelaut tua dibukukan. Ternyata alam ini berputarnya rotasinya sama. Tidak ada yang tiba-tiba sekarang angin kencang 100 knot. Enggak, itu dulu juga ada. Jadi matahari sekarang ini juga matahari 1 miliar tahun yang lalu juga. Jangan pernah bermimpi lah matahari sekarang itu buatan kemarin itu nggak ada. Kecuali matahari department store. Betul. Terus satu lagi jangan lupa ini diganti. With God I'm possible. Nah, inilah sebenarnya kuncinya kan. Jadi artinya begini. Di saat terdesak itu, sebenarnya memang terdesak. Saya punya anak buah 16. Saya berdoanya waktu itu tepatnya seperti ini, seperti pertanyaan ayah. Ya Allah, engkau ridhoi kasih ilmu. Aku sekarang jadi kapten. Kapten ini adalah perpanjangan tanganmu di dunia ini. Setidak-tidak di kapal ini. Tepatnya doanya seperti itu. Aku masih ingat, tentu sedikit salah cara pengucapan aja. Aku membawahi anak buah 16 orang. Tidak mungkin rasanya aku, hambamu seorang Robi yang daif ini, yang lemah ini, bisa mengepalai kapal yang asetnya sampai 60 juta dolar ini, dan membawahi 16 orang. Dan ingat, 16 orang ini dia punya keluarga rata-rata sudah nikah, berarti tambah 2 kali 2. 32 orang. Rata-rata punya anak. Begitu banyak manusia dan makhluk-makhluk mau berharap di darat sana, ayahnya, anaknya berharap rezeki lewat kerja di kapal ini. Zahirnya. Doanya telah kamu kabulkan. Dia sudah punya rezeki untuk membiayai sekolah anaknya lewat pekerjaan sebagai pelaut. Tetapi alam ini juga makhlukmu. Saya berlogika sebenarnya. Waktu itu agama saya tidak seperti yang ayah ajarkan, walaupun jawabannya 2009 ini. Tapi kira-kira seperti itu. Insya Allah saya nggak lupa kalimatnya. Setahu saya, di dalam ilmu pengetahuan, di bawah laut ini dan air laut itu juga makhlukmu. Di dalamnya ada makhlukmu, ikan dan turunannya. Ada jenis-jenis ikan tertentu, dia memang beranak pinak dan bertelur dengan gelombang seperti ini. Berarti dia juga berdoa meminta gelombang seperti ini. Itu aja logika. Saya bermain logika yang rasional. Kemudian angin kencang membawa uap air. Di sana ada gunung-gunung yang ratusan mungkin jutaan pohon menunggu air hujan untuk makannya atau untuk minumnya, atau sawah-sawah petani yang butuh irigasi dan sebagainya. Yang saya tahu dari guru ngaji saya dulu, ya Allah, kamu tidak pernah menganiaya umatmu di muka bumi. Kamu tunggu kiamat dulu. Jadi sekarang saya menuntut, ya Allah, jangan karena doa kami yang khususnya saya dan 16 orang ini ditambah anak-anaknya, kamu, Allah, engkau menzolimin umat-umatmu dan makhlukmu yang lain yang disebut ikan ataupun tumbuhan sana. Aku hanya ingin selamat keluar dari sini tanpa merusak mimpi-mimpi ikan makhlukmu yang kamu cintai dan juga hutan di sana yang menunggu air hujan. Di Lala itu kita disuruh pindah haluannya dan mengikuti ombak dari belakang. Alhamdulillah. Jadi ikan kawin nggak terganggu itu ya? Doa saya dikabulin tanpa mengurangin kekuatan angin dan kekuatan ombak. Jadi apa yang membuat seorang Kapten Robi di situasi terdesak kayak gitu kok masih mikirin ikan dan uap air tadi itu? Saya leader. Oke. Leader yang baik itu memikirkan semuanya. Jadi bukan hanya 16 orang tadi ya. Makhluk Tuhan juga harus Anda pikirkan. Mungkin Tuhan akan berkata, ikan-ikanku setiap hari bertasbih, ngapain kamu ego harus menang sendiri gitu. Betul. Belum tentu tiap hari tasbih katanya. Kenapa alasan saya itu apa untuk mengabulkan doamu, Rob? Kira-kira gitulah Tuhan ngomong, ya kan? Karena saya tahu diri saya zolimnya banyak, dosa saya banyak, saya langsung puji Tuhan dulu. Makanya puji dulu Allah baru minta. Itu strategi berdoa ala Kapten Robi. Tapi sebetulnya agama memang mengajarkan itu. Betul. Itu kenapa doa selalu dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pujian dulu.
kemudian salawat kepada Nabi. Ini kan juga memuji kekasihnya Tuhan begitu ya. Ya ini kadang kita melupakan hal-hal yang paling kelihatan sepele, tetapi itu paling vital di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya biasakan. Mulai starting dengan jangan lupa bahagia. Nggak bisa bahagia, paksakan. Karena itu satu-satunya cara alami menutup black hole dalam diri kita. Itu kan bahasa Padangnya, bahasa Inggrisnya. Bahasa agamanya, celah-celah iblis masuk kepada kita. Betul sekali. Jadi kita harus berikhtiar setiap hari menutup black hole tadi itu, dan salah satu caranya adalah dengan tetap bahagia. Dan setelah bahagia, insya Allah Tuhan akan mengasihi good spirit ke kita, dan dia akan otomatis di saat terdesak. Itu nggak ada sekolahnya seperti tadi itu. Betul sekali. Tidak ada. Jadi meskipun tadi secara akademik harus sekolah, kuliah dan lain-lain sampai ada tes ini dan itu, ketika tiba di dunia yang sesungguhnya, di lautan yang begitu hebat, ini banyak juga ya pelajaran yang harus Anda ambil, meskipun di kelas waktu itu nggak belajar sama sekali, ilmunya nggak ada. Nggak ada. Itu yang disebut ilmu dari rumah tadi, bagaimana orang tua kita mendidik. Aku tidak membicarakan agama tertentu di sini, tapi kalau Anda percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Carilah menurut keyakinan kamu, karena kamu bertanggung jawab nanti kepada dirimu dan Tuhanmu. Artinya sekolah kita memang ada academic curriculum, dan ada life curriculum, and then religious curriculum. Betul sekali. Religious curriculum datang dari natural, we call natural selection. If you can see this, itu saja yang paling hebat, yang cukup banyak merubah jalan hidupku. Yang tidak semua orang tahu. Kapten Robi, tadi Anda mengatakan ketika akhirnya diminta oleh kapten yang dari Jepang itu mengambil pilihan di tengah, dan ini akan menghabisi waktu 36 jam untuk keluar dari situasi buruk itu, lalu kemudian Kapten Robi menyatakan kalau terlahir sudah Muslim ya, tetapi seolah-olah pada titik itulah menyatakan keislaman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ini kan situasi yang kita sudah no choice, kita betul-betul mengambil satu pilihan. Ternyata memang kita ini mengarahkan, kalau dalam bahasa doa iftitah itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini kan sudah menghadapkan diri kepada Tuhan. Berarti walaupun saat itu belum kapten ya, hatta sudah kapten sekalipun, begitu berhadapan dengan situasi yang kayak begitu, kecil sekali kita ini ya. Sangat kecil. Nothing ya di mata Tuhan itu ya. Itulah yang membuat saya meyakini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanpa kita sadari itu akan keluar, karena dari kecil kita sudah alhamdulillah saya terlahir sebagai itu, walaupun dalam perjalanannya berliku-liku, dan itu akan otomatis. Makanya ayah pernah ngomong tadi atau kapan, hati yang menggunakan akal dia akan mendrive kamu ke sana, atau kalbu bahasa agamanya. Makanya gunakanlah kalbumu yang berakal. Betul sekali. Mungkin bahasa yang saya contek begitu, kalau kurang tolong diluruskan. Dan pada situasi seperti tadi dan sangat otomatis, berperan dan otomatis. Ya. Betul sekali. Karena apa? Saya bilang seperti itu. Teman saya next stand with me is a cross. Oh. He doing the same thing. Oh God, they do what they want. I don't want to show it. Dia melakukan hal yang sama. Tuhan, aku percaya kalau aku adalah Kristen yang baik. Why I am not? Jadi kita sesungguhnya berada di posisi yang sama. Yakinilah Tuhanmu, dan Tuhan akan bekerja sesuai porsinya dan keyakinanmu. Masalah nanti doa diterima, tolong jangan disebut di sini, karena itu hak prerogatif Tuhan. Iya. Artinya orang pada situasi seperti itu, ini sebetulnya pelajaran yang tadi kita bicara untuk mengambil inspirasi ya dari mereka yang ada di darat, yang terkadang saya suka mendengarkan orang-orang yang sudah curhat, sedang ditimpa masalah, seolah-olah dia paling hebat masalahnya gitu. Betul. Orang lain nggak pernah ngerasain. Padahal dengan cerita tentang badai di lautan saja sudah luar biasa ya. Di darat itu seperih-perihnya angin kan masih ketemu tembok, ketemu kasur. Wong sekarang masih bisa update status gitu ya, sambil menyebut masalahnya paling berat. Kalau di situ pilihannya udah nggak ada yang lain. Ada. Makanya di dalam pelaut tadi saya akan bisa mengatakan, walaupun ini tidak 100% benar, tapi saya yakin 80 atau 51% benar, itu udah bagus. Di laut itu hanya 2 manusianya. Nggak percaya Tuhan, atau dia takut dengan Tuhannya. 2 aja, tidak ada on between, tidak ada yang abu-abu. Karena dalam prinsipnya begini, Anda tahu kalau Anda tidak percaya Tuhan, Anda akan
bermasalah sendiri dengan diri Anda. Kalau Anda percaya Tuhan dan bagus human relationship-nya dengan human being tadi, itulah menolongnya. Kalau di darat seperti Kiai bilang, Ayah bilang, Ayahna bilang, dia kesandung, dia bisa yakin dalam next 1 hour datang perawat-perawat cantik untuk mengobatinya. Kalau di sana siapa? Kalau bukan berdoa kepada yang itu dan ilmu tadi dan tim yang solid tadi. Nah, tim yang solid tentu dapat dari good leader. Betul Itu sekali. saja. Betul sekali. Oke, teman-teman sekalian, ini luar biasa. Sebetulnya ini udah obrolan tingkat tinggi nih. Secara inspirasi kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ada keyword yang sangat penting tadi mengenai akal yang menjadi panglima di dalam kehidupan. Ini dawuh dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang beliau mengatakan bahwa tuba liman aqluhu amiran wahawahu asiran. Berbahagialah orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai panglima dan nafsunya sebagai tentara atau sebagai bawahan ya, sebagai tahanan. Karena kalau nafsu yang menjadi panglima lalu kemudian akal kita tertawan, maka kita nggak bisa menggerakkan kehidupan ini. Kita belajar hari ini dari Kapten Robi dengan inspirasi yang sangat luar biasa. Tapi sayang waktu kita juga cukup terbatas. Anda nanti bisa mengelaborasi lebih jauh lewat kolom komentar, dan insya Allah nanti admin PMI Studio akan memberikan kepada kami untuk insya Allah kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang terbaik dari chatting atau obrolan kita di kolom komentar nanti. Baik, Kapten Robi, closing statement untuk memberikan motivasi bukan hanya buat santri tetapi buat teman-teman pemirsa di PMI Podcast Studio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman permisa dan pesantrennya PMI, adik-adik PMI, dan juga kita semua khusus untuk diri saya, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu adalah drive kamu dalam mencari kehidupan baik di dunia dan akhirat. Dan jangan lupa bermimpi, karena mimpi ini adalah bagian suatu naluri terdasar dari bentuk manusia atau makhluk Tuhan untuk mencapai suatu titik tertentu dalam keinginan-keinginan dia. Dengan mimpi inilah nanti dia akan berusaha menggapainya. Mimpi ini disebut bahasa-bahasa Yunani lama itu, tetapi kalau bahasa agamanya jangan lupa berdoa dan berharap. Tentu pasti berharap kepada Tuhan. Terus close statement, jangan lupa bahagia. Kalau tidak bisa, paksa dia bahagia. Jangan lupa bahagia. Kalau tidak bisa, paksa untuk berbahagia. Luar biasa sekali. Ini sekaligus meng-close obrolan kita. Dan insya Allah banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari beliau. Dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi di Studio Podcast PMI. Love all, serve all. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.